Kemudian topik berikutnya adalah kita bahas safety zona atau zona-zona yang bebas dilalui oleh orang secara umum, juga zona-zona yang merupakan area terbatas, tidak semua orang boleh melewati zona tersebut. Pada MRI seperti yang tadi saya sebutkan, perlakuannya sedikit berbeda dibandingkan dengan CT scan. Jika CT scan kita jelas sekali tahu bahwa menggunakan radiasi, ketentuan ruangan harus dilengkapi dengan timbal dengan ketebalan sekian untuk mengurangi radiasi hambur yang diterima oleh orang-orang sekitar. Di MRI juga kita memiliki ketentuan yang sama, tetapi dengan bahan ataupun pemanfaatan yang berbeda. Kita memiliki beberapa zona, ada sekitar 4 zona yang paling umum dikenal pada MRI. Zona pertama bisa kita kategorikan sebagai area lobby atau area pendaftaran pasien atau area resepsionis yang semua orang boleh melalui ruangan tersebut atau berinteraksi di ruangan tersebut. Jadi merupakan general public area atau general public access. Kemudian zona kedua biasanya itu dikategorikan menjadi area yang sudah sedikit terbatas. Screening area bisa merupakan ruang ganti ataupun bisa merupakan locker atau bisa merupakan toilet pada sekitaran radiologi MRI. Ini sudah merupakan bukan lagi area publik karena tidak semua orang boleh masuk ke dalam ruangan ini, hanya pasien ataupun keluarga pasien saja atau orang-orang yang berkepentingan. Oke. Ini zona 1 atau zona hijau, ruang tunggu, resepsionis, lobi. Kemudian ini adalah zona 2, saya beri warna kuning, berarti sudah ada sedikit warning di situ, tidak semua orang boleh akses ke ruang ini. Kemudian zona ketiga adalah ruang operator MRI yang bisa kita kategorikan menjadi area terbatas, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk. Saya beri label orange di sini, sehingga juga tandanya ada warning, harus orang-orang yang sudah dilakukan screening saja yang boleh masuk ke dalam ruangan tersebut. Kemudian zona 4 adalah ruang MRI itu sendiri. Saya beri label merah karena memang area ini sangat terbatas. Seperti yang kita tahu, tidak semua kebutuhan-kebutuhan umum ataupun barang-barang umum yang bisa masuk ke dalam sistem magnet atau ruang magnet dari MRI. Selain dari zona-zona tadi yang saya sebutkan, ada hal-hal yang lebih penting saat berinteraksi dengan MRI yang juga berhubungan dengan keselamatan baik pekerja, pasien, maupun lingkungan sekitar. Pada sistem MRI, karena tadi di awal kita bahas memanfaatkan medan magnet dengan kekuatan tinggi, sehingga kita harus paham betul tanda-tanda ataupun label yang menandakan bahwa suatu benda diperbolehkan masuk ke dalam ruang MRI ataukah tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang MRI. Nanti mungkin ada beberapa tools ataupun peralatan teknis maintenance yang memang dibuat khusus MR conditional atau boleh dibawa masuk ke dalam ruang MRI dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Oke. Jika suatu benda ataupun tools ataupun lainnya peralatan elektronik yang memiliki logo hijau kotak bertuliskan MR atau biasanya pada umumnya ada juga yang hanya berkotak hijau saja, itu tandanya MR safe. Artinya apa? 100% tanpa syarat dan ketentuan berlaku, benda tersebut boleh dibawa masuk ke dalam ruangan MRI ataupun ruang scanner.
Kenapa? Karena benda tersebut bersifat non-conducting atau non-magnetic yang biasanya terbuat dari bahan-bahan plastik ataupun busa yang sifatnya tidak dapat tertarik oleh medan magnet. Kemudian, tanda yang kedua adalah segitiga berwarna kuning, bisa saja bertuliskan MR ataupun tidak. Itu tandanya MR conditional, yang artinya suatu benda yang terpasang oleh logo ini berarti boleh dibawa masuk ke dalam ruang MRI, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuannya apa? Pada umumnya mungkin beberapa sistem seperti injektor untuk penyuntikan obat pada pasien, ataupun nanti tools, obeng, beberapa yang mungkin kalian gunakan itu dapat dibawa masuk dengan ketentuan jarak tertentu. Misalnya, jarak yang diperbolehkan hanya 1 meter dari gantry, tidak boleh lebih dekat dari 1 meter. Atau pada ketentuan lainnya, mungkin radiofrekuensi yang diterima itu tidak boleh melebihi dari sekian hertz. Logo berikutnya adalah MR unsafe. Oke. Di sini bisa dilihat dengan jelas jika barang ataupun benda yang tertempel atau terpasang logo MR dengan warna merah, kemudian ada tanda silang, berarti benda ini 100% tidak boleh dibawa masuk ke dalam ruangan MRI karena sifatnya ferromagnetik yang biasanya mungkin terbuat dari benda-benda metal yang dapat tertarik oleh medan magnet. Contohnya apa? Kalau teman-teman mungkin nanti masuk ke radiologi, kemudian lihat ruangan MRI, itu di depan pintu MRI selalu terpasang logo-logo MR unsafe, seperti pacemaker, kemudian ATM, gunting, benda-benda lain yang sifatnya berasal dari metal. Apa benda-benda tersebut dilarang kita bawa masuk ke dalam ruang MRI? Seperti yang kita tahu, MRI memanfaatkan medan magnet, lagi-lagi dengan kekuatan yang sangat tinggi. Apakah berbahaya? Tentu sangat berbahaya, karena kita tahu bahwa bumi itu sendiri sebenarnya memiliki kuat medan magnet ataupun daya tarik. Tetapi dengan kekuatan yang sangat kecil, sekitar 0,5 mili Tesla atau 0,0005 Tesla, bisa kita bandingkan dengan suatu instalasi radiologi yang terpasang, misalnya saya contohkan di sini MRI dengan kekuatan 3 Tesla, perbandingannya dengan kuat medan magnet bumi berarti sekitar 60.000 kali. Jadi bisa kita bayangkan seberapa kuat daya tarik dari MRI jika kita membawa benda-benda yang tadi berasal dari metal ataupun sifatnya ferromagnet. Dan sayangnya seberapa kuat daya tarik dari MRI itu bergantung dari seberapa berat massa bendanya. Ya, semakin berat massa bendanya, semakin menempel di MRI. Misalnya, kalau yang saya bawa di kantong celana hanya koin 1000-an saja, koin 1000, kemudian saya masuk ke ruang MRI, koin 1000 itu akan lari ke dalam gantry MRI. Tetapi karena massanya ringan, saya masih bisa mengambil koin tersebut kemudian bawanya keluar. Tapi bagaimana kejadiannya jika massa benda tersebut semakin berat? Maka semakin sulit untuk kita kendalikan. Dan perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa MRI, baik itu permanen, resistif, ataupun superkonduktif magnet, itu selalu menyala. Ya, jadi kuat medan magnetnya selalu ada, meskipun sistem dimatikan. Kecuali resistif magnet. Karena saat listrik dimatikan, tidak ada aliran dengan tegangan tinggi, maka sistem off, magnet juga off.
Oke. Tapi permanent magnet dan superkonduktif magnet akan selalu on meskipun sistem dimatikan. Ya, jadi perlakuannya saat sistem mati maupun sistem menyala harus sama. Jangan sampai dianggap saat sistem mati kita boleh membawa benda-benda yang sifatnya ferromagnetik dan tidak akan tertarik oleh medan magnet. Kemudian perlu kita perhatikan kemungkinan projectile effect lainnya. Projectile effect ini artinya benda-benda yang dapat tertarik oleh medan magnet, ya. Yang tadi saya sebutkan bisa berbahan metal ataupun bahan-bahan lainnya yang sifatnya ferromagnetik. Ini merupakan contoh dari peristiwa projectile effect. Pada gambar pertama, kita lihat bahwa ada seorang teknisi di dalam atau di tengah gantry yang terjepit oleh tabung oksigen. Oke, kemudian pada gambar kedua, kita bisa lihat bahwa ada kursi yang tertarik ke dalam ruang MRI. Kemudian di gambar ketiga, kita bisa lihat ada sebuah oksigen yang masuk ke dalam gantry MRI. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, semakin berat massa bendanya, maka semakin sulit untuk kita mengeluarkan benda tersebut dari dalam ruang MRI. Catatannya adalah setiap benda yang tertarik atau sifatnya ferromagnetik dibawa masuk ke dalam ruang MRI akan langsung masuk ke tengah gantry. Kenapa? Karena bagian tengah gantry yang memiliki medan magnet paling kuat ataupun paling homogen. Sehingga setiap benda yang tertarik akan langsung masuk ke dalam tengah gantry. Bagaimana cara kita mengeluarkannya itu tergantung dari keadaan darurat yang terjadi. Ini hanya contoh saja bahwa mungkin saja terjadi kasus-kasus seperti ini. Dan kita harus menghindarinya untuk menghindari cost ataupun pengeluaran yang lebih besar. Oke. Lagi tentang magnet, medan magnet. Jika ruangan CT scan saya sebutkan membutuhkan ketentuan ruangan dengan tebal timbal sekian sentimeter, MRI juga memiliki kriteria seperti itu. Selain dari sangkar Faraday yang wajib terpasang pada ruangan MRI juga memiliki ketentuan luas ruangan. Luas ruangan ini tergantung dari sistem yang terpasang. Semakin kuat medan magnetnya, maka semakin lebar luas ruangan yang diharuskan. Pada umumnya, untuk MRI dengan kekuatan 1,5 Tesla, ya, jarak yang harus dipenuhi oleh ruangan adalah 4 meter searah dengan meja pemeriksaan. Berarti ini adalah arah Z. Ya, dari tengah gantry ke arah meja pemeriksaan harus memiliki luas 4 meter, kemudian searah Y dan X harus seluas ataupun setinggi 2,5 meter. Kenapa? Karena pada jarak tersebut baik 4 meter maupun 2,5 meter dianggap sebagai jarak aman di mana kekuatan medan magnet sudah setara dengan kuat medan magnet bumi, yaitu 0,5 militesla. Oke, ini penjelasan lebih lanjutnya bahwa kita memiliki 3 arah. Tadi saya sebutkan searah meja pemeriksaan dan searah X dan Y direction sekitar 2,5 meter. Dengan harapan pada jarak tersebut kekuatan medan magnet sudah mencapai ataupun sama dengan kekuatan medan magnet bumi sehingga aman untuk orang umum berlalu lalang di area tersebut. Ini merupakan contoh lainnya. Kita bisa lihat di sini searah Z direction atau meja pemeriksaan dari tengah gantry 4 meter. Oke, pada 4 meter ini diharapkan kekuatan medan magnet yang bisa dirasakan sudah kurang dari 0,5 militesla. 0,5 militesla ini adalah kekuatan medan magnet bumi
sehingga dianggap aman buat siapapun yang ada atau mengakses area tersebut. Kemudian searah dengan Y direction itu sekitar 2,5 meter. 2,5 meter ini juga kita harapkan sudah setara dengan 0,5 Tesla, 0,5 mili Tesla ataupun lebih kecil. Ternyata pada 2,5 meter ini lebih kecil daripada 0,5 mili Tesla, berarti lebih baik. Kemudian pada X direction juga sama dengan kekuatan 0,5 mili Tesla. Benda-benda apa saja yang kita harus perhatikan pada area-area tersebut? Kenapa 0,5 mili Tesla ini dianggap aman selain sama dengan kekuatan medan magnet pada bumi, juga jika ada alat-alat lain yang terpasang di sekitar ruang MRI itu tidak akan terganggu oleh medan magnet yang dihasilkan oleh MRI. Kita bisa lihat di sini CT scan aman terpasang jika medan magnetnya kurang dari 0,5 mili Tesla. Begitupun ultrason dan juga gamma kamera. Berbagai benda-benda yang mungkin terpasang dalam tubuh ataupun terbawa ke dalam ruang MRI untuk cardiac pacemaker atau alat pacu jantung itu masih aman dalam radius kurang dari 1 mili Tesla. Kemudian untuk credit card dan lain-lain masih bisa digunakan dengan jarak kurang dari 3 mili Tesla. Kemudian aspek keselamatan lain yang juga penting kita ketahui adalah efek dari gradien. Ya, tadi di awal gradien merupakan magnet tambahan yang berperan penting dalam pembentukan citra MRI. Selain dari magnet utama, kita membutuhkan gradien tambahan ini yang kita sebut sebagai gradien coil untuk menghasilkan citra MRI dengan hasil yang bagus ataupun baik. Namun sayangnya gradien coil ini memiliki efek yaitu suara bising. Ya. Jadi pada saat scanning berlangsung, MRI akan menghasilkan suara yang cukup bising ataupun cukup kencang yang ditimbulkan oleh gradien. Kenapa gradien ini menimbulkan suara yang cukup bising? Karena pada saat gradien bekerja atau berinteraksi dengan magnet utama, biasanya kita sebut gradien on ataupun gradien off, itu akan menimbulkan suara yang cukup kencang. Sehingga mungkin saja mengakibatkan gangguan pendengaran, meskipun sampai saat ini saya belum pernah menemukan research bahwa gradien coil atau gradien noise ini dapat mengganggu pendengaran, tapi mungkin saja itu terjadi jika kita terus-menerus berada di dalam ruang MRI. Sehingga wajib bagi pasien ataupun bagi kita yang ada di dalam ruang MRI saat scanning berlangsung untuk menggunakan earring protection, baik itu earplug maupun headphone yang memang sudah disediakan oleh masing-masing vendor MRI di dalam ruang scanner. Kemudian efek lainnya yang mungkin dirasakan oleh kita, terutama pasien saat dilakukan MRI scanning itu adalah nerve stimulation. Bahasa umumnya itu merinding atau seperti digelitik sehingga bulu kuduknya berdiri semua, itu namanya nerve stimulation, tapi pada umumnya ini hanya terjadi pada MRI dengan kuat medan magnet yang tinggi. Mungkin 3 Tesla atau di atas 3 Tesla. Gradien coil tersebut mengakibatkan noise ataupun suara bising dengan kekuatan sekitar di atas 85 desibel sehingga berkemungkinan merusak pendengaran jika kita terus-menerus berinteraksi dengan MRI. Sehingga tadi saya sebutkan diwajibkan untuk menggunakan hearing protection, entah itu earplug ataupun headset yang sudah disediakan. Kemudian aspek keselamatan lainnya adalah radiofrekuensi. Ya,
Tadi di awal sudah disebutkan bahwa untuk mendapatkan citra MRI, kita membutuhkan namanya radiofrekuensi, ya, yang dihasilkan oleh transmitter. Jadi radiofrekuensi transmit, kemudian diterima oleh receiver menjadi receiver radiofrekuensi atau RF receiver. Oke. Radiofrekuensi ini selama pemeriksaan akan diterima oleh pasien atau diterima oleh kita. Ya, sehingga selama pemeriksaan terjadi deposit atau penumpukan dari radiofrekuensi di dalam tubuh yang biasa kita sebut SAR, Specific Absorption Rate. Seberapa banyak radiofrekuensi yang terdeposit dalam tubuh pasien selama pemeriksaan. Satuannya dalam watts per kilogram, sehingga perbandingannya dalam watt per kilogram berat badan pasien. Yang dirasakan pada tubuh adalah panas. Penumpukan radiofrekuensi ini mengakibatkan tubuh kita terasa lebih panas pada saat pemeriksaan MRI berlangsung. Semakin lama pemeriksaannya, maka semakin banyak radiofrekuensi yang diberikan oleh sistem ke pasien, sehingga semakin banyak pula radiofrekuensi yang terdeposit di tubuh pasien. Sehingga semakin panas pula yang dirasakan oleh pasien. Kemudian efek lainnya dari radiofrekuensi, karena ini merupakan arus listrik, jadi radiofrekuensi itu dapat mengakibatkan seperti luka bakar jika terjadi interaksi antara receiver coil ataupun receiver radiofrekuensi dengan tubuh pasien dalam jangka waktu yang cukup lama. Seperti ini adalah contoh dari electrical burn yang mungkin saja terjadi, meskipun sampai saat ini saya belum pernah menemukan secara nyata kasus seperti ini, tapi ini mungkin saja terjadi jika kita tidak aware terhadap efek dari radiofrekuensi. Oke, kemudian specific absorption rate yang merupakan deposit atau seberapa banyak deposit radiofrekuensi yang terjadi pada pasien itu dikalkulasi dengan cara seberapa berat tubuh pasien tersebut, kemudian bagaimana umurnya dan tinggi badan pasien untuk mengkalkulasi dari diameter. Sehingga perbandingannya semakin berat tubuh pasien, maka semakin kecil SAR yang diterima oleh pasien. Kenapa? Karena kan tadi satuannya watt per kilogram. Sehingga kalau pembaginya, kilogramnya menjadi lebih besar, otomatis SAR calculation-nya akan semakin lebih kecil. Kemudian efek lainnya adalah specific energy dose. Ya, specific energy dose ini merupakan total akumulasi dari energi yang terdeposit pada bagian tertentu, pada organ tertentu. Satuannya joules per kilogram. Sehingga kalau dibandingkan SED ini sama dengan SAR, Specific Absorption Rate, dikali dengan waktu scanning. Jadi semakin lama waktunya, SED-nya akan semakin tinggi. Oke, efek lainnya yang mungkin terjadi pada saat keadaan darurat di MRI adalah Schrödinger effect. Schrödinger effect ini merupakan akibat dari interaksi kita dengan helium cair. Ini hanya terjadi pada tipe superkonduktif magnet yang biasanya digunakan dengan kekuatan di atas 1 Tesla. Karena tadi kita sebutkan membutuhkan kumparan wire yang kemudian dibangkitkan lalu dijaga suhunya agar tetap dingin dengan helium cair. Ya, helium cair ini suhunya sangat dingin, sekitar minus 269 derajat Celcius, sehingga jika terkena tubuh secara langsung atau directly, itu akan mengakibatkan cold burn, sama seperti luka bakar. Ya. Tapi jika sebuah MRI dengan tipe superkonduktif magnet tidak memiliki helium,
maka sifat magnetnya hilang. 1 liter dari helium itu setara dengan 700 liter helium gas. Saat superkonduktif magnet tidak memiliki lagi cairan helium, bisa kita artikan cairan heliumnya ini menguap. Ini bisa kita lihat. Oke, terjadi penguapan cairan helium menjadi helium gas setara dengan 1 liter helium cair setara dengan 700 liter helium gas. Oke. Nah, ini merupakan efek dari helium cair jika kita berinteraksi secara langsung. Kita sebut dengan cold burn, mirip-mirip seperti luka bakar. Kenapa? Karena suhu dari helium cair itu sangat dingin, 4 Kelvin, sama dengan 269 derajat Celcius. Sehingga kalau kita pegang langsung atau terinjak secara langsung, misalnya terjadi kebocoran di ruang MRI, helium cairnya bocor sehingga di lantai banjir dengan cairan helium. Itu jika terkena tubuh secara langsung akan mengakibatkan luka bakar. Ya, Schrödinger effect ini hanya bisa ditemukan di superkonduktif magnet yang memanfaatkan helium cair. Kemudian jika terjadi quench ataupun penguapan dari cairan helium, itu 1 liter helium sama dengan 700 kubik helium gas. Oke, hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan saat kita bekerja dengan MRI nantinya adalah seperti halnya radiologi CT scan yang memanfaatkan X-ray dan ibu-ibu hamil, janin dapat berbahaya saat berada di lingkungan sekitarnya. MRI juga sama, tidak disarankan untuk janin ataupun ibu hamil dilakukan pemeriksaan MRI, apalagi pada trimester pertama. Namun jika memang keadaannya urgent atau emergency sekali, itu boleh dilakukan dengan ketentuan di atas 26 minggu. Kemudian kita tahu bahwa beberapa pemeriksaan memerlukan obat untuk memperjelas kelainan atau biasanya di radiologi kita sebut kontras agent. Pada MRI kita memanfaatkan gadolinium yang lebih aman dibandingkan kontras media pada CT scan atau iodin kontras. Kemudian pada pasien-pasien klaustrofobia atau takut terhadap ruang sempit, kita harus lebih worry karena mungkin saja terjadi kejang ataupun stres secara emosional saat dilakukan pemeriksaan MRI. Oke, sekian. Ada yang mau ditanya? Kita sharing aja. Kalau ada yang mau nanya, kita lihat ya. Tadi saya sebutkan bahwa semakin berat massa bendanya, semakin nempel di gantry magnet. Dan nempelnya bukan hanya di pinggiran gantry, tapi sebisa mungkin jika masih muat ya akan langsung masuk ke tengah gantry. Karena benar, tengah gantry merupakan medan magnet yang paling kuat atau paling homogen. Caranya bagaimana? Kalau tadi saya contohkan yang kecil koin, saya bisa langsung tarik koinnya dengan tangan saya sendiri karena masanya kecil. Tetapi jika kejadiannya seperti ini, tabung oksigen, kursi, kemudian ini juga tabung oksigen, jika kita tarik secara manual, ada kemungkinan pada jarak mungkin baru setengah meter dari gantry, kita sudah tidak kuat lagi menahannya, tabung oksigen ini justru kembali tertarik ke magnet, sehingga merusak cover dan merugikan dan lain-lain. Caranya adalah kita bisa menekan ada namanya tombol emergency. Ini contohnya untuk superkonduktif magnet ya. Superkonduktif magnet yang memanfaatkan helium cair. Catatannya helium cairnya ada di dalam gantry, maka magnetnya juga ada atau magnetnya on. Jadi cara kita mengeluarkan tabung oksigen, kursi, dan menyelamatkan teknisi ini adalah menekan tombol emergency yang gunanya adalah
menghilangkan cairan helium yang ada di dalam gantry menguap menjadi gas helium, sehingga sifat magnetnya hilang. Tapi kerugian yang dihasilkan sangat besar. Kenapa? Karena kita butuh melakukan pembangkitan magnet kembali, sama seperti instalasi di awal. Kita masukkan kembali cairan helium yang harganya sangat mahal dengan level tertentu, kemudian kita bangkitkan lagi sifat magnetnya. Ya, jadi satu-satunya cara adalah jika terjadi keadaan darurat atau kecelakaan yang membahayakan nyawa seperti ini, atau terjadi kebakaran, itu kita tekan tombol emergency. Contoh tombol emergensinya sebentar. Oke, ini contoh tombol emergensinya. Sebentar ya, saya sharing yang lain. Screen-nya. Itu ada 3 tombol emergency yang pasti terpasang di MRI, apapun vendornya. Ya, kita punya 3 tombol emergency. Yang pertama adalah RDU, namanya tombol RDU atau Emergency Rundown Unit. Kemudian ada EPO, tombol EPO, Emergency Power Off Unit. Kemudian Emergency Table Stop. Ini biasa digunakan oleh user ataupun radiografer. Kemudian ini ya digunakan oleh siapapun yang saat itu berada di dalam ruangan MRI jika terjadi keadaan darurat. Fungsi ketiganya berbeda-beda. Kita bahas yang pertama ya, RDU button atau Emergency Rundown Unit. Oke. Contoh gambarnya seperti ini. Selalu ada logo magnet kemudian disilang. Pada umumnya terpasang 2 dalam ruang scanner, dalam ruang MRI, atau di ruang operator. Oke. Logonya magnet, kemudian ada tanda silangnya. Oke. Ini yang tadi saya sebutkan, kita punya helium cair. Jika tombol RDU tadi ditekan, tombol ini ditekan, helium cairnya hilang. Menguap melalui quench pipe ke udara bebas atau ke lapangan bebas, tidak boleh ke dalam suatu ruangan karena helium gas juga membahayakan bagi kesehatan, sehingga heliumnya kosong atau limit. Ya, saat helium limit pada superkonduktif magnet berarti tidak ada lagi sifat magnet. Jadi semua benda yang tertarik tadi yang ada di ruang magnet yang ada di dalam gantry akan otomatis terlepas. Saya kasih contoh video ya. Emergency rundown yang mengakibatkan helium cair berubah menjadi helium gas. Oke. Laki-laki ini menekan tombol RDU. Di dalam ada kursi dan benda-benda lain yang tertarik dalam ruang MRI. Oke. Sementara di luar sana, di quench pipe, helium cair yang tadi ada di gantry berubah menjadi helium gas. Ya. Ini gas tidak boleh masuk ke dalam ruang tertutup, harus keluar ke udara bebas. Karena gasnya jika terhirup oleh kita ke dalam saluran pernafasan akan sangat membahayakan. Semua cairan helium tadi berubah menjadi helium gas. Kemudian di dalam ruang MRI, benda-benda yang tadi tertarik akan otomatis lepas sendiri karena tidak ada lagi sifat magnetnya. Oke. Tapi membutuhkan
pengeluaran atau cost yang sangat besar untuk kembali membangkitkannya, karena kita harus ngisi helium lagi dengan level tertentu, kemudian dibangkitkan lagi. Jadi ya kalau bisa jangan terjadi keadaan darurat yang seperti digambar. Oke, ada lagi? Jelas nggak? Jelas, Bu. Nanti menggantikan, tapi berdampingan. Jadi kalau CT scan secara keseluruhan sama untuk scanning baik dari ujung kaki sampai ujung kepala. Boleh. Kalau lebih aman karena MRI tidak menggunakan radiasi bisa dikatakan lebih aman. Tetapi peruntukannya sedikit berbeda. MRI pada umumnya lebih ke soft tissue atau jaringan tubuh. CT scan diperuntukkan untuk kelainan-kelainan pada tulang atau pembuluh darah. Jadi kalau kasusnya patah tulang di MRI percuma, ya. Tapi kalau kasusnya mungkin tumor kepala dan ingin tahu tumornya itu ganas atau jinak, di MRI lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan CT scan. Jadi peruntukannya yang sedikit berbeda. Klinis dan penyakitnya sedikit berbeda. Gitu. Tapi apa saja yang bisa di-scan sama. Kalau kelainannya penyempitan pembuluh darah, kelainan jantung, yang kelainan diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah, itu CT scan lebih bagus. Di MRI kita bisa lihat fungsinya saja, fungsi jantungnya saja, tapi tidak bisa lihat seberapa penyempitannya atau seberapa level penyempitannya. Gitu. Jadi kalau tulang fokus ke CT scan, kalau jaringan lunak kayak otot, terus apalagi ya ligamen itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya otot, kemudian bantalan tulang itu bagus MRI gitu. Ada lagi? Oke, dibedain ya. Ini yang nyala terus non-stop adalah magnetnya. Magnetnya on. Tapi perangkat komputernya boleh mati. Jadi mereka itu satu kesatuan yang beda. Jadi sistem magnet bekerja sendiri, gantry itu bekerja sendiri. Setelah proses instalasi atau pemasangan dilakukan oleh teknisi, yang nanti dilakukan oleh kalian, anak atom kan ya? Dilakukan oleh kalian, pembangkitan magnetnya, dilakukan berbagai macam teknik sehingga magnetnya nyala atau on dalam kondisi tertentu, entah dia 1 Tesla, entah dia 1,5 Tesla, entah dia 3 Tesla. Oke, itu setelah proses instalasi atau pemasangan yang dilengkapi dengan proses pembangkitan magnet selesai, sejak saat itu magnet nyala dengan catatan helium cair ada di dalam gantry. Oke. Sementara sistem komputer yang melengkapi magnet ini boleh mati jika saat tidak digunakan. Kan kalau dinyalakan terus, cost listrik rumah sakit tinggi, nggak mungkin. Jadi pada umumnya setelah pasien selesai, mereka akan matikan sistemnya. Tapi sistemnya itu workstation-nya saja, komputernya saja. Magnetnya nyala. Oke, jadi magnetnya nyala 24 jam terus-menerus, tapi komputernya mati. Gitu. Jadi mereka beda kesatuan. Berarti itu tetap harus dialiri arus listrik ya, Bu ya? Si magnetnya itu. Iya, dia tetap nyala. Tetap ada aliran listriknya dan ada helium cair itu kan yang menjaga agar tetap dingin. Jadi catatannya superkonduktif magnet ini pembangkitannya saja yang membutuhkan aliran listrik yang sangat tinggi. Setelah bangkit, dia punya sifat magnet. Nah, menjaga sifat magnetnya ini dijaga oleh helium cair. Biar apa? Biar dingin. Kalau suhunya panas, magnetnya hilang. Jadi selama 24 jam itu dia nyala dengan arus listrik tapi tidak tinggi. Sehingga biaya yang dikeluarkan, maintenance, dan lain-lain tidak begitu mahal. Makanya saat ini familiar digunakan superkonduktif magnet tadi. Gitu. Jadi biaya mahal yang digunakan hanya untuk membangkitkan magnetnya saja. Makanya kalau helium cairnya hilang,
dari gantry udah berubah jadi helium gas, kemudian butuh membangkitkan lagi. Nah, itu cost-nya mahal. Satu, butuh heliumnya dengan sekian ribu liter, kemudian butuh aliran listrik yang sangat tinggi untuk melakukan pembangkitan magnet, kemudian juga kita butuh kehomogenitasan ulang agar magnetnya bagus. Gitu. Itu helium cairnya itu diganti berapa bulan sekali atau berapa tahun sih, Bu? Tergantung sistemnya. Setiap pemeriksaan atau setiap pemanfaatan MRI itu selalu terjadi penguapan, namanya boil off. Tetapi pada level yang masih bisa diterima. Mungkin sebulan ada beberapa sistem yang terjadi penguapan 1% atau 1,5%. Ya, tidak secara langsung dari 63% langsung menguap habis. Nah, itu berarti kita tekan tombol quench tadi, R2 button. Kalau pengisian ulangnya itu pada umumnya sistem-sistem sekarang di atas 3-4 tahun baru butuh di-refill namanya, refill heliumnya. Mungkin kan levelnya setiap sistem ada batas-batas tertentu nih. 1,5 Tesla heliumnya harus 600 liter misalnya. Kalau di bawah 600 liter itu magnetnya sudah low, sudah tidak bagus untuk pemeriksaan. Nah, pada level itu harus dilakukan refill. Ya, refill agar levelnya ini menjadi 700 liter atau 800 liter gitu. Seberapa cepat boil off-nya itu bergantung pada banyak faktor. Baik itu listrik rumah sakit, kemudian chiller rumah sakit, full head rumah sakit, banyak sistem, banyak faktor. Tapi pada umumnya kalau listrik rumah sakit oke, stabil, bagus, itu sekitar ya 3-4 tahun baru kita refill helium. Gitu. Gimana?